Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, I would like to inform you about modals. Kali ini saya akan menerangkan tentang modals. Ada yang tahu apa itu modals? Bukan duit loh ya. Jangan duit terus. Bukan. Ini modal bahasa Inggris. A modal verb is a type of verb that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission, request, capacity, suggestions, order, obligation, or advice. Modal verbs always accompany the base or infinitive form of another verb having semantic content. Dalam bahasa Indonesia, modal adalah bagian dari auxiliary, merupakan sekelompok kata bantu yang memberikan arti tambahan pada suatu kalimat dalam mempertajam makna. Modals harus diikuti dengan verb 1, kata kerja bentuk pertama. This is the pattern, ini ada rumusnya ya. Untuk modals present dan modals past. Jadi kalau untuk yang sekarang kita bisa pakai can, may, must, will, shall, dan should. Kemudian jika itu dalam bentuk lampau, kita bisa menggunakan could, might, had to, would, dan should. Artinya sudah ada di sini. And then the synonym of modal, sinonim dari beberapa modal tadi. Untuk can dan could kita bisa pakai be able to dan manage to, kemudian may dan might itu bisa sinonim. Probable, possible, presumable, perhaps. Kemudian untuk must, have to, dan need to. Kemudian untuk will atau shall, kita bisa menggunakan be going to atau be about to. Untuk should, kita bisa menggunakan had, better, ought to, atau be supposed to. Can dan could maknanya adalah 1. Menyatakan kemampuan atau ability. Ketika Bella masih kecil, dia tidak bisa makan sendiri, harus disuapin. Tapi sekarang dia bisa makan sendiri. Contoh kalimatnya di sini, the example is, when Bella was a child, she couldn't eat alone, but now she can. Next. Jika kita menggunakan could itu lebih sopan, more polite ya, dibandingkan dengan menggunakan can. Ungkapan halus atau polite remark dalam kalimat perintah atau permintaan atau request. Contohnya, could you give me a hand? Itu lebih sopan daripada kalian menggunakan can you give me a hand. Jadi kalau pakai could itu lebih sopan dibandingkan dengan can. Could you give me a hand? Artinya apa? Bukan artinya could you give me a hand? Dapatkah kamu memberikan aku tangan? Bukan, memberikan tangan. Bukan ya, ini sinonim. Could you give me a hand? Dapatkah kamu memberikan saya bantuan? Itu lebih sopan dibandingkan saya menggunakan can you give me a hand? Ya, hand itu artinya bantuan. Sinonim lainnya favor. May dan might digunakan untuk menyatakan izin atau permission. Bentuk lampau dari may itu adalah might. Sure, why, might, I not go Arina, where is yesterday? I have to eat. Kenapa saya sekarang nggak boleh pulang lebih awal? Padahal kemarin boleh. Ya, artinya. Yang kedua, pada saat may dan might bermakna mungkin, keduanya dapat merujuk pada waktu kini atau mendatang. Perbedaannya adalah might menunjukkan bahwa nilai kemungkinan lebih kecil daripada may. Contoh, for example, Rashid may come late because of the traffic jam. Rashid mungkin datang terlambat karena terjebak macet. Second example, contoh kedua. Even though Anissa is a rich girl, she might not have money to buy a new car because she drives an old car. Meskipun Anissa itu gadis kaya, she might not have money to buy a new car. Mungkin dia nggak punya uang untuk beli mobil baru.
karena dia menggunakan mobil lama. Modal selanjutnya adalah should. 1. Bermakna saran atau anjuran, pendapat atau keharusan atau kewajiban. Example, contoh. Zalfa should study English. Bermakna artinya, it is good idea if Zalfa studies English. Kemudian, second example, contoh kedua. Hale should go on diet. Artinya, disarankan untuk Hale itu untuk diet, ya. Jadi memberikan saran kita bisa menggunakan should. Number 2, harapan. Jadi kalau menggunakan should itu bisa bermakna harapan. My grandparents should arrive this coming Friday. Grandparents itu kakek nenek. Kakek nenekku itu seharusnya sudah tiba Jumat ini, gitu ya. This coming Friday itu Jumat ini. Bermakna I hope that my grandparents will arrive this coming Friday, mengandung harapan. Next, must. Jadi kalau pakai must itu kita pakai modal bentuk must itu harus. Jadi mau nggak mau kita harus melaksanakan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Keharusan mutlak gitu ya, nggak boleh bantah, harus dilaksanakan. Seperti perintah saya. Must itu lebih kuat maknanya daripada should. Dengan must, orang tidak punya pilihan. Contoh, teacher must explain the subject clearly. Guru itu harus menerangkan pelajaran itu dengan jelas. Harus, ya, pakai must. Kemudian, second, ini favorit kalian. Students must submit the task punctually. Murid-murid itu harusnya mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Setuju ya? Biar gurunya nggak pusing ngejar-ngejar kalian mengerjakan tugas. Makna lainnya dari must yang kedua adalah kesimpulan logis. Must digunakan untuk menyatakan bahwa si pembicara menganggap sesuatu itu benar adanya berdasarkan fakta yang ada, tapi kebenaran ini tidak harus mutlak. The first example, contoh pertama. Ines didn't answer my message. She must be run out of pulse. Ines tidak menjawab pesan saya. Dia pasti kehabisan pulsa. Next, Miss Woolhash always smiles. She must be friendly. Miss Woolhash itu selalu tersenyum. Dia pasti ramah. Kesimpulannya begitu. Uji diri sendiri ya. Modal plus perfective. Modal diikuti dengan bentuk perfect. Modal plus have diikuti dengan verb 3 atau be. Pertama, the first one. Could plus have plus verb 3 or be menyatakan sesuatu hal sebenarnya itu bisa terjadi di waktu lampau. Sebenarnya bisa terjadi di waktu lampau, tetapi di kenyataannya tidak terjadi, ya. The first example, Ailsa could have slept all day. Ailsa itu sebenarnya bisa kemarin itu cuma tiduran seharian, tetapi kenyataannya Ailsa itu didn't sleep all day, nggak tidur sepanjang hari itu. Dia sibuk mengerjakan tugas. Second example, Vilda could have asked Tita to saute the onions. Vilda itu sebenarnya bisa meminta Dita untuk menumis bawang putih. Sebenarnya bisa. Kenyataannya, Vilda didn't ask Dita to saute the onions. Kenyataannya, Vilda itu tidak meminta Dita untuk menumis bawang putih. Second, yang kedua, might plus have plus verb 3 atau been menyatakan sesuatu kemungkinan atau perga dari apa yang sudah terjadi di waktu lampau, mungkin menebak ini. The first example, Rizky's room was still dirty. She might have forgotten to clean it. Kamarnya Rizky itu masih kotor. Mungkin dia lupa membersihkannya. Mungkin dia lupa, gitu ya. Next,
Aline got scholarship. She might have studied and prayed hard. Aline mendapatkan beasiswa. Mungkin dia sudah belajar dan berdoa dengan sungguh-sungguh, makanya dia mendapatkan beasiswa. Number 3, should plus have plus verb 3 atau been. Menyatakan sesuatu yang seharusnya sudah terjadi di waktu lampau, tetapi kenyataannya tidak terjadi. The first example. Naza should have moved to her new house. Naza itu seharusnya sudah pindah ke rumah barunya, tetapi kenyataannya tidak, masih di rumah lamanya. Second example, Wahyu should have done the homework. Wahyu itu seharusnya sudah menyelesaikan PR-nya atau tugasnya, tetapi kenyataannya belum. Number 4, must plus have plus verb 3 atau been. Menyatakan suatu kesimpulan logis dari apa yang telah terjadi. Untuk keharusan waktu lampau hanya menggunakan had to atau should plus have atau verb 3 atau been. Bentuk lampau dari must itu adalah had to. The first example. Nanda cried loudly. Something must have happened to her. Nanda menangis dengan keras. Sesuatu pasti sudah terjadi kepada dirinya. Diputus mungkin, atau ditinggal tanpa pesan mungkin, apa ditinggal pas lagi sayang-sayangi. Second example. Fanny becomes a successful entrepreneur. She must have worked hard to reach her dream. Fanny telah menjadi pengusaha yang sukses. Dia pasti telah bekerja keras untuk meraih mimpinya. Itu tadi penjelasan, explanation from me, dari saya about modals, tentang modals. If you have any questions, jika kalian punya pertanyaan, you can type the questions on the comment. Kalian bisa mengetik pertanyaan itu di kolom komentar ya. Then we will discuss together. Nanti kita akan diskusi bersama. Karena saya sendiri juga belum terlalu pintar, kita belajar bersama ya. Assignment, tugas ya. Example, contoh. Ayu has just missed the train to Yogyakarta. She blah 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 at the train station at least 1 hour before departure. Jawabannya di situ harusnya adalah should have been. Seharusnya dia sudah tiba di stasiun kereta setidaknya 1 jam sebelum keberangkatan. Itu contohnya. And these are the questions. There are 5 questions. Please answer. Second assignment. Tugas yang kedua. Please write down your own 5 sentences using modal. Silakan tulis kalimat kalian sendiri 5 kalimat menggunakan modal. Jangan browsing. Jangan ambil, kalian googling, cari di internet, kemudian kalian copy paste, kalian jawab. Jangan, nanti kalian gak tambah pintar. Buat kalimat kalian sendiri menggunakan modal, kata-kata kalian sendiri, 5 saja ya. That's all my explanation about modals. Itu ya penjelasan saya tentang modals. Semoga bermanfaat. Thank you, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.